وشفيع المرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى، الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى والمجتبى. أما بعد، نشكر الله عز وجل. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi Jumat di awal Ramadan 1441 Hijriah di tahun ini, atas segala rahmat, nikmat, karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dengan Ramadan. Kita dimasukkan ke bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, ampunan, lipat ganda pahala, malam Lailatul Qadar, hingga keutamaan-keutamaan yang lainnya. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan hingga dakwah yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai pewaris dakwah, kita sebagai umat yang kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, menyeru kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah kebanggaan umat Islam. Dia adalah kebanggaan orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Bahkan kita diperintah untuk menemuinya, orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala di hari kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ikhwah fillah rahimakumullah, di acara buka puasa dan di awal Ramadan yang berbahagia ini, kami dan kita semuanya di keluarga-keluarga bersama anak-anak kita, di mana keadaan umat Islam hari ini, terkhusus Riau dan terkhusus lagi Ujung Batu yang berbahagia. Mari kita umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tema yang menarik, dan itu terjadi di atas mimbar, di mana Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat amin, amin, amin 3 kali. Setiap kali dia menaiki tangga mimbarnya di suatu khutbah Jumatnya. Ketika sahabat bertanya, kenapa engkau menyebutkan amin ya Rasulullah? Setelah selesai khutbah, Nabi ditanya tentang itu. Kata Rasulullah SAW, raghima anf rajul, merugilah, celakalah seseorang. Karena kata Rasulullah SAW, adrakahu Ramadan, dakhala alaihi Ramadan, falam yughfar lah. Allah Subhanahu wa taala dengan segala kehendak, kekuasaan dan izin, seseorang disampaikan kepadanya Ramadan. Allah hadirkan untuknya Ramadan. Allah masukkan dia ke bulan yang penuh berkah rahmat ini. Akan tetapi kata Rasulullah dalam hadis itu, Allah tidak ampunkan dosanya. Maka kalimat celaka, siapa celaka? Siapa orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Maka dengan hadis itu terjawab
dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Mereka yang tidak diampunkan di bulan Ramadan. Sampai-sampai kata ulama dalam beberapa riwayat hadis bahwa seandainya seseorang dia tidak diampunkan dosanya di Ramadan, maka di bulan yang mana lagi? Fi ayyi syahrin siwa, di bulan yang mana lagi? Di kesempatan yang mana lagi? Karena bulan ini adalah bulan ampunan, syahrul maghfirah. Karena kata Rasulullah SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Ikhwah fillah rahimakumullah, dimanapun anda berada, menjelang buka ini, mari kita memuhasabah. Begitu singkatnya Ramadan ini. Kalau kita hitung, lalu kita andai bahwa Ramadan ini 30 hari dikali 24 jam, seluruhnya hanya 720 jam. Jika kita hitung berapa lama kita tidur selama 30 hari, kita ambil 7 jam sehari. Maka jika 7 dikali 30 hari sudah 210 jam. Bagaimana jika seseorang melakukan hal yang sia-sia di Ramadan? Apalagi saat ini begitu banyak godaan, cobaan. Apa yang ada saat ini di tangan kita yaitu berupa handphone. Yang handphone ini diisi dengan berbagai macam program-program seperti WhatsApp, medsos, Facebook, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Bahkan di handphone kita saat ini bisa menonton televisi, berbagai channel. Andaikan kita 3 jam saja menonton TV, membuka media-media sosial, maka jika 3 jam dikali 30 hari sudah 90 jam. Akhul Islam rahimakumullah, kalimat wailun, raghima anf, khasir, merugi, celaka orang-orang yang dia tahu bahwa Allah beri dia kesempatan dan dia masuk di Ramadan, tapi dia tidak diampunkan dosa. Maka hendaklah di akhir kalimat taujih, di pembuka Ramadan kita, di sore hari yang berbahagia ini, Allah membuka pintu taubat bagi seorang hamba. Bahkan di ujung-ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha ghafurur rahim. Inni laghaffarul liman taba. Allah Maha Pengampun kepada siapa hambanya yang bertaubat. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hendaklah kalian, hai orang-orang yang beriman, kita semuanya, tubu ilallah, bertaubat. Dan inilah bulannya. Inilah bonus lipat ganda pahala. Syurga Rayyan. Innalil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan. Yuqalu lahu yawmal qiyamati aina as-saimun. Sungguh syurga itu punya pintu-pintu. Dan disebut salah satu pintu itu adalah ar-Rayyan. Yuqalu lahu yawmal qiyamati aina as-saimun. Dipanggil, aina as-saimun, mana orang-orang yang puasa? Masuklah dari pintu ini. Akhul Islam rahimakumullah. Mari kita berazam untuk kita bertaubat. Sungguh-sungguh hendaklah kita menyesali an-nadam, apa yang telah kita perbuat.
Dan hendaklah kita memperbanyak istighfar. Dan hendaklah kita umat Islam, di saat inilah kita memuhasabah bahwa begitu pentingnya ampunan, menjemput ampunan, sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera. Walaupun di saat ini banyak manusia umat, mereka berlomba-lomba untuk mengejar menggapai dunia ini. Tapi kita sebagai seorang muslim mukmin, kita diperintah oleh Allah yang kita segerakan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga dan selamat kita menggapai ridha Allah dan di waktu yang mustajabah ini. Dan mudah-mudahan kita semua umat Islam di penghujung di waktu yang mustajab ini kita berdoa, semoga Allah mengangkat bala wabah yang hari ini kita diperintah, dianjurkan untuk sholat di rumah masing-masing. Padahal kerinduan, kecintaan hingga untuk menggerakkan, melangkahkan kaki ini menuju rumah Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di salat tarawih adalah sesuatu kebiasaan kita yang melekat pada diri dan hati kita. Namun ini ujian, cobaan, teguran. Mungkin kita banyak maksiat, mungkin kelalaian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. راحوا كل شي ناسين، اجامل مرة مرتين، ادور معاك وكل زين، حتى المستحن شال الله.